Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa, selamat pagi Tuhan. Terima kasih telah mengumpulkan kami di sini Tuhan, walaupun secara online. Sebentar kami ingin memuji menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan, biar hadirat-Mu turun atas kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tak terbayang kebesar dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Shalom, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi kita sekalian. Oleh karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu baik kepada kita, yang selalu menolong kita, yang selalu memberi pengharapan kepada kita. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara sekalian untuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau. Oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pagi hari ini kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah suasana yang tidak baik pada saat ini oleh karena virus. Tetapi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena Engkau tetap memelihara hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang baik. Di mana setiap hari kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini ketika kami datang untuk beribadah, kami beribadah dengan penuh ucapan syukur. Oleh karena hati kami, pikiran kami selalu tertuju kepada Engkau, Allah yang baik luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, Engkau juga memberkati sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, atau siapapun juga yang mengikuti acara ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi sebuah ibadah yang memberikan satu kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan aku boleh menyampaikan firman-Mu jadi kepanjangan lidah-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu menolong aku untuk menyampaikan segala isi hati-Mu sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekali lagi shalom terus sekalian. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema yang saya bawa pada pagi hari ini, saya beri judul bertekun dalam iman. Dan subtemanya, saya beri judul, adakah Tuhan di masa pandemi COVID ini? Maksud sekalian, banyak tekanan yang kita alami di dalam segala hal, khususnya dalam bidang finansial. Oleh karena kondisi pandemi ini, yang tidak jelas kapan berakhirnya, itu membuat ekonomi jadi sangat sulit. Ada banyak orang yang bekerja, ada banyak pemutusan hubungan kerja, dan berbagai kesusahan lainnya. Tetapi saudara sekalian, saya katakan pada saudara, kita punya Tuhan, dan Tuhan kita tidak lari dari pandemi ini. Dan Tuhan kita tetap memandang kita, tetap melihat kita, tetap memelihara kita. Biarlah kiranya saudara sekalian boleh tak bisa merasakan kasih Tuhan setiap hari. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Pada belum lama ini umat Israel merayakan tahun baru mereka yang disebut Rosh Hoshana, tahun baru Yahudi. Dan setelah itu mereka merayakan satu hari raya yang dianggap paling penting dari semua hari raya yang mereka rayakan, yang disebut hari raya Yom Kippur. Nah, itu hari apa? Kenapa hari itu menjadi sebuah hari yang penting buat mereka? Oleh karena hari raya Yom Kippur merupakan hari raya penebusan dosa, hari raya pendamaian bagi mereka. Nah, pada waktu itu seorang imam besar akan memimpin upacara Yom Kippur itu, di mana pertama-tama dia membereskan dirinya, menyucikan dirinya dari segala dosa dia sendiri, agar supaya dia layak memasuki ruang Maha Kudus. Oleh karena kalau dia tidak beres, kalau dia tidak suci, maka dia akan mati dalam ruang Maha Kudus itu.
Dan setelah itu, setelah dia selesai membereskan dirinya, maka dia akan mengambil 2 ekor kambing jantan yang dia ambil dari umat Israel. Dan kemudian kedua kambing itu akan diundi. Yang satunya akan dipersembahkan pada Tuhan sebagai korban penebus dosa. Jadi kambing yang terpilih sebagai korban itu akan disembelih, lalu dagingnya diolah, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu 1 ekor kambing jantan yang satu. Yang kedua, ada seekor kambing jantan yang lain yang menjadi Azazel. Azazel itu dalam teks aslinya, bahasa Ibrani, itu artinya kambing hitam. Ya, jadi yang satu kambing yang dipersembahkan, satu itu kambing hitam. Dan kambing hitam ini akan dibawa ke hadapan Tuhan di depan seluruh jemaat. Lalu imam besar akan meletakkan kedua tangannya pada kepala kambing itu, lalu mengucapkan doa pengakuan dosa. Sehingga sepertinya sebagai gambaran, semua dosa umat Israel kemudian ditransfer, dipindahkan kepada kambing Azazel itu. Dan setelah selesai, semua dosa sudah ditransfer kepada kambing itu, maka seorang yang sudah terpilih akan membawa kambing itu keluar, lalu dibawa pergi jauh sampai ke padang gurun. Kadang-kadang ada terjemahan yang mengatakan sampai ke padang belantara. Ini menunjukkan bahwa semua dosa-dosa mereka sudah dibawa pergi jauh. Ya, mungkin saudara bisa ingat lagu yang dinyanyikan sejauh timur dari barat. Artinya dosa kita dibuang begitu jauh, sekalian. Nah, dan upacara ini itu berlangsung dari tahun ke tahun. Artinya upacara Yom Kippur yang diadakan pada tahun ini itu akan membereskan dosa selama setahun yang lalu. Kemudian mereka memasuki tahun yang baru dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Tetapi walaupun demikian, menjelang akhir tahun depan, memasuki tahun baru tahun depan, maka akan diadakan lagi upacara Yom Kippur yang sama. Oleh karena apa? Untuk membereskan dosa setahun yang sudah dilakukan itu. Dengan demikian, maka dosa mereka itu sebetulnya tidak pernah tuntas diselesaikan. Karena dari tahun ke tahun harus diulang, diberesin, disucikan, dosa lagi, disucikan lagi, dosa lagi, disucikan lagi. Ya, melalui 2 ekor kambing jantan itu. Nah, walaupun itu 2 ekor kambing jantan, tapi harus dipandang sebagai satu kesatuan, bukannya 2. Ya, memang kambingnya 2, tapi mesti dipandang sebagai satu kesatuan. Yang satu korban penebus dosa, yang satunya adalah kambing hitam. Nanti kita akan sedikit melihat apa maknanya kedua hal ini. Nah, jadi setiap tahun itu terus-menerus dilakukan. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, apakah sebetulnya Allah itu puas dengan upacara itu? Apakah Allah itu sudah puas dengan pengorbanan hewan seperti itu? Ternyata tidak, saudara sekalian. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang pertama, saudara membaca, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi saudara melihat, itu bukan hakikatnya. Itu cuma bayangan saja. Nah, kalau saudara tahu, kalau ada bayangannya, berarti ada sesuatu yang aslinya. Dan pengorbanan hewan itu hanya menjadi bayangan. Itu di masa Perjanjian Lama. Karena nanti bayangan itu akan menjadi kenyataan pada masa Perjanjian Baru. Coba kita melihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat saja. Ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Kalau begitu, kenapa dulu dilakukan? Memang pernah dilakukan di masa Perjanjian Lama untuk menghapuskan dosa sebagai gambaran, sebagai bayangan. Tapi Allah tidak puas. Dan dalam ayat yang ke-8, kita bisa membaca lagi. Ya, ayat yang ke-8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Perhatikan baik-baik saudara sekalian.
Ternyata Allah tidak menghendaki korban persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa. Allah tidak mau akan hal itu. Meskipun itu dilakukan menurut hukum Taurat, tapi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-9, ya, ini menjadi lebih jelas sekalian. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dikatakan sungguh aku datang. Siapa? Yesus. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi sekalian, coba saudara bayangkan satu kejadian imajiner. Allah itu merasa Allah itu tidak berkenan kepada korban bakaran itu. Meskipun dilakukan menurut hukum Taurat. Allah tidak mau. Nah, Yesus mengerti isi hati Bapa. Bapa tidak puas dengan persembahan itu. Karena Allah Bapa tahu bahwa korban itu tidak bisa menghapus dosa. Allah tidak puas. Yesus mengerti isi hati Bapa. Jadi dia berinisiatif. Dia katakan kepada Bapa, baik, saya yang turun. Saya akan turun, saya akan lakukan kehendak-Mu. Aku mengerti kehendak-Mu. Aku akan turun ke sana, aku akan melakukan sesuatu seperti yang dulu imam besar lakukan. Imam besar lakukan, dia mempersembahkan korban, yaitu korban penebus dosa. Imam besar mengirimkan kambing Azazel kepada gurun. Baiklah, Yesus katakan, aku akan lakukan itu. Aku akan menjadi sama seperti imam besar itu, dan aku akan melakukan korban penebus dosa. Aku juga akan melepaskan kambing hitam itu. Nah, itu yang Yesus lakukan, saudara sekalian. Ya. Jadi Yesus itu turun ke dunia, kemudian berkarya, mengakhiri hidup di kayu salib, itu bukan karena dia berbuat dosa, bukan. Tapi itu adalah kehendaknya sendiri untuk dia menebus dosa, memberikan persembahan, yaitu dirinya sendiri. Dulu imam besar mempersembahkan kambing jantan sebagai korban penebus dosa. Sekarang Tuhan Yesus, dia membawa persembahan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa. Nah, dulu ada kambing hitam, kambing Azazel yang menjadi kambing hitam. Bahasa Inggris itu scapegoat. Sekarang Yesus menjadi kambing hitam. Sudah tahu ya, kambing hitam itu apa sih? Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya seseorang bersalah, tapi dia tidak mau dihukum, dia pengen lepas dari hukuman, maka dia akan menjadikan seseorang yang bisa dia jadikan sebagai kambing hitam. Artinya apa? Orang yang menjadi kambing hitam itu tidak bersalah. Dia yang bersalah, tapi orang itu yang dijadikan kambing hitam. Nah, saudara sekalian, apakah Yesus di salib itu berdosa? Tidak. Alkitab mengatakan dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita yang salah. Tapi Allah tidak mau menghukum kita. Allah ingin kita diampuni. Allah ingin kita diselamatkan. Nah, karena itu Yesus dijadikan menjadi dua jenis korban. Pertama, Yesus dijadikan korban penebus dosa karena kita. Yang kedua, Yesus dijadikan kambing hitam karena kita. Kalau saudara menyadari ini, maka saudara akan betul-betul menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Nah, coba kita melihat lagi, masih dalam pasal yang sama, yaitu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, dikatakan apa? Dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik, satu kali dan untuk selama-lamanya kita telah dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan dari dunia ini oleh Tuhan dan dipisahkan untuk Tuhan. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, maka kita sudah dipisahkan dari dunia untuk Allah dan oleh Allah. Cukup satu kali oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-14, juga sebuah ayat yang luar biasa. Perhatikan baik-baik.
Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kalau dulu, di dalam zaman perjanjian lama, imam melakukan upacara Yom Kippur, melakukan upacara penebusan dosa, melakukan upacara pendamaian, itu berkali-kali, tiap tahun. Jadi kambing yang satu itu disembelih, mati, menjadi korban penebus dosa. Kambing yang menjadi Azazel itu menjadi korban pendamaian. Dia dijadikan kambing hitam menjadi korban pendamaian. Tapi Yesus tidak perlu berkali-kali. Dalam perjanjian lama, para imam besar melakukan tiap kali. Oleh karena apa? Oleh karena tadi kita sudah baca bahwa pengorbanan hewan itu tidak bisa menghapus dosa. Itu hanya perlambang saja. Karena itu tiap tahun mesti diulang, tiap tahun diulang. Dan sampai sekarang mereka masih melakukan upacara seperti ini. Tapi sebenarnya sekalian, Tuhan Yesus dikatakan dia telah menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya. Yang pertama tadi dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang kedua, kita disempurnakan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan setelah kita dikuduskan, dan setelah kita disempurnakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka dalam ayat 17 dikatakan apa? Kita melihat, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Haleluya. Ya. Haleluya, saudara sekalian. Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Luar biasa. Mungkin saudara berkata, bagaimana dengan dosa-dosa yang besok saya mungkin lakukan? Atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan yang mungkin saya lakukan? Nah, ini kadang-kadang menjadi satu kebingungan buat kita sekalian. Kita percaya pada waktu Yesus mati di kayu salib, kemudian hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa semua dosa kita dari hari kita percaya ke belakang itu sudah dibereskan oleh Tuhan, oleh karya Yesus di kayu salib. Tapi kita mungkin bingung bagaimana dengan dosa yang di kemudian, yang hari esok setelah satu hari saya percaya. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita kadang-kadang bingung sekalian. Tapi sekali lagi kita ingat. Perjanjian lama. Tiap tahun diulang. Kenapa? Dosa setahun itu harus dibereskan. Tapi dosa tahun berikutnya itu juga mesti dibereskan pada upacara Yom Kippur. Dosa berikut, tahun berikutnya mesti dibereskan dengan upacara Yom Kippur. Bagaimana dengan kita? Kan kita sudah mengatakan tadi. Persembahan tubuh Yesus, pengorbanan Yesus hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Artinya, saudara sekalian, korban Yesus itu berlaku untuk masa lalu, berlaku untuk masa kini, dan berlaku untuk masa depan sampai selama-lamanya. Sampai kita pulang kembali ke rumah Bapa. Puji Tuhan. Kadang-kadang hal ini menjadi satu perkara yang sulit untuk diterima, saudara sekalian. Ya. Mereka mengatakan bagaimana mungkin dosa di masa depan sudah diampuni sekarang. Saudara sekalian, memang kasih Tuhan, rancangan Tuhan itu di luar logika manusia. Ya, tapi Alkitab sudah mengatakan, kalau andai kata sekalian, andai kata pengorbanan Yesus tidak berlangsung selama-lamanya, maka kalau kita berdosa minggu depan, bagaimana menyelesaikannya? Karena tidak ada cara untuk kita bisa menyelesaikan dosa kita di minggu depan. Karena satu-satunya cara yang bisa berlaku untuk mengampuni dosa kita adalah darah mesti tercurah. Dari siapa? Dari Yesus sebagai anak domba yang sempurna. Seandainya pengorbanan Yesus tidak bisa berlangsung selama-lamanya, maka berarti Yesus mesti sekali lagi disalib, sekali lagi dia mengalirkan darahnya. Lalu kalau tahun depan orang-orang berdosa, Yesus mesti disalib lagi, darahnya mesti tercurah lagi. Tapi kan tidak. Yesus hanya mati satu kali untuk selama-lamanya. Artinya seluruh dosa kita, seluruh kesalahan kita di masa kita hidup, semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. Semoga saudara bisa bilang amin, bisa bilang percaya akan hal ini.
Maksud sekalian, kita mesti percaya akan hal itu. Dan yang luar biasa, tadi kita sudah baca, Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kesalahan kita. Dan kalau Tuhan tidak ingat akan dosa kita, kalau Tuhan tidak ingat akan kesalahan kita, maka kita pun tidak perlu mengingatnya. Kita pun tidak perlu merasakan, oh saya bersalah, saya berdosa. Dan saya mau katakan pada saudara, ya, bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa, bukan berarti kita tidak bisa berbuat kesalahan. Kita masih bisa. Kenapa? Karena pikiran kita masih sering dikuasai oleh hal-hal yang salah. Oleh karena itu, demikian juga jiwa kita masih sering dikuasai oleh perasaan-perasaan itu. Oleh karena itu, Tuhan melalui firman-Nya sedang merubah hati kita, merubah jiwa kita, merubah perasaan kita, merubah pikiran kita. Dan saya mau katakan pada saudara, satu-satunya hal yang bisa ubah jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, pandangan kita, hanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Dia punya kuasa bahkan untuk membangkitkan orang mati. Dia punya kuasa untuk memberi semangat kembali kepada orang yang lemah. Karena itu saudara dan saya harus menghargai firman Tuhan. Saudara jangan anggap sepele dengan menjadikan firman itu menjadi makanan rohani kita. Memang ketika saudara makan pertama kali, 2 kali, 3 kali, saudara tidak bisa merasakan manfaatnya. Tapi kalau saudara dengan konsisten makan firman setiap hari, maka saya mau katakan kepada saudara, saya berani katakan kepada saudara bahwa jiwa Anda akan berubah. Perasaan sudah akan berubah. Jiwa yang sering berganti-ganti perasaan, nanti senang, nanti susah dan sebagainya, maka semakin jiwa sudah disehatkan oleh Tuhan, maka jiwa sudah tidak bisa diombang-ambingkan oleh masalah-masalah yang terjadi di luar diri saudara ataupun terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara akan menikmati sebuah kehidupan yang lebih tenang, yang lebih tenteram. Mungkin belum sempurna 100% seperti apa yang Allah rencanakan. Tapi kalau saudara makan firman tiap hari, bahkan di tengah-tengah situasi yang sekarang ini, hati saudara, perasaan Anda, jiwa Anda tenang. Karena sepertinya Anda punya sebuah kekuatan yang luar biasa menghadapi berbagai tantangan di sekitar hidup saudara. Tapi hal itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan duduk bersantai. Tidak mungkin, saudara sekalian. Ya, kekuatan seperti itu bukan kekuatan kita. Kita mesti dapat dari Tuhan. Di mana kekuatan itu? Kekuatan itu ada di dalam firman-Nya. Demikian juga saudara sekalian, ya. Ada banyak hal, ada beberapa hal bentuk-bentuk rohani yang bisa membangun hidup saudara, bukan hanya firman. Misalnya berdoa. Saudara jangan anggap sepele hal berdoa. Dan kalau berdoa itu saudara sekalian, bukan bicara soal kita meminta-minta sesuatu dari Tuhan. Boleh saja kita meminta sesuatu dari Tuhan. Tapi berdoa itu sekalian bukan masalah minta-minta. Berdoa itu masalah komunikasi kita dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan ada di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, menjadikan diri kita menjadi baitnya. Karena itu kita berkomunikasi dengan Dia. Namanya komunikasi berarti sifatnya 2 arah. Kadang Tuhan bicara sama kita, kadang kita bicara sama Tuhan. Dan saya mau katakan sama saudara, sebuah komunikasi antara kita dan Tuhan itu akan menghasilkan sebuah aliran hidup yang luar biasa. Saudara ingat Sakeus, saudara ingat perempuan Samaria yang ambil air di sumur. Ketika mereka berkomunikasi dengan Tuhan, maka menghasilkan sebuah perubahan dalam hidup mereka. Dan saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara berpikir atau merasakan sepertinya nggak ada guna bicara sama Tuhan. Apalagi Tuhan nggak pernah kelihatan, nggak bisa diraba, seringkali sulit didengar omongannya. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan anggap remeh yang namanya berdoa. Karena berdoa itu membuat diri saudara, ya, saudara cukup mengucapkan beberapa kalimat. Ya. Tidak perlu merasakan dulu hadirat Tuhan, lalu baru saudara bisa berdoa. Tidak perlu. Ya. Ketika saudara bicara dengan papa saudara, berbicara dengan anak saudara, berbicara dengan istri, suami saudara, saudara kan tidak perlu ada hadirat lebih dulu.
Ketika saudara ingin berkomunikasi, saudara ngomong saja dengan mereka. Dan saudara bisa menikmati perbincangan itu. Demikian juga saudara, ketika Anda berdoa, itu akan terjadi sebuah kejadian luar biasa yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan akan terjadi. Ketika saudara mulai berkomunikasi dengan Tuhan, entah saudara menyebut Tuhan Yesus, entah saudara menyebut Roh Kudus, entah saudara menyebut Allah Bapa, itu akan terjadi satu koneksi yang luar biasa yang menyebabkan ada sebuah aliran luar biasa, aliran kehidupan dari Tuhan mengalir kepada saudara. Mungkin saudara tidak mendengar sesuatu, mungkin mendengar sesuatu dari Tuhan. Tapi seandainya pun saudara tidak mendengar sesuatu dari Tuhan, saudara akan merasakan sebuah aliran kehidupan yang luar biasa mengalir dalam hidup Anda. Dan setelah Anda berdoa, saudara tidak Tuhan beri kekuatan, mungkin ngomong begitu. Atau Tuhan beri kedamaian, beri ketentraman, mungkin saudara tidak bilang begitu, tidak berkata begitu. Tapi aliran hidup dari Tuhan memberikan kekuatan pada saudara. Aliran hidup dari Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman pada saudara. Sehingga saudara akan menjadi orang yang selalu diperbaharui. Oleh karena itu, Rasul Paulus pernah berkata apa? Tubuhku, dagingku, jasmaniku merosot dari hari ke hari, tapi manusia batiniaku diperbaharui dari hari ke hari. Kok bisa? Batin kita, jiwa kita, perasaan kita bisa dirubah oleh Tuhan melalui komunikasi yang intens dengan Tuhan. Hati kita dirubah sekalian. Karena itu saya ingin saudara menyadari ya pentingnya komunikasi. Kalau saudara misalnya saudara tidak suka dengan kata doa, tidak apa-apa. Saudara pakai istilah saja, perkataan lain, komunikasi dengan Tuhan. Ya. Tapi yang jelas, Alkitab menjelaskan komunikasi itu artinya berdoa. Tapi sekarang sudah mengerti. Berdoa itu bukan hanya tentang minta-minta. Kita nggak perlu minta sesuatu. Toh Allah sudah tahu. Alkitab mengatakan dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Saudara mengatakan, kalau gitu buat apa saya minta? Ya sudah, kalau saudara percaya akan hal itu, tidak usah minta. Saudara nggak usah minta soal keuangan, nggak usah minta soal yang lain-lain, ketenangan, nggak usah. Saudara cukup komunikasi dengan Tuhan. Maka apa yang saudara perlukan bisa mengalir dari Tuhan kepada kita. Bentuk activity yang lain, yang itu juga memberikan kekuatan pada kita, itu adalah pujian dan penyembahan. Saudara jangan anggap remeh akan hal itu. Dan saya mau bicara, pujian penyembahan, saudara pikir Tuhan gak suka? Tuhan suka. Allah pernah menegur bangsa Israel. Allah bilang apa? Allah mengatakan, mereka memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Berarti Tuhan suka kalau orang-orang memuji dia, tapi bukan hanya dengan bibir. Tapi orang memuji, orang menyembah dengan hatinya, dengan jiwanya. Tuhan suka. Apakah kalau kita tidak memuji, Tuhan jadi nggak suka sama kita? Oh tidak, sekalian. Tidak. Seandainya kita tidak mau memuji Tuhan, seandainya kita tidak menyembah Tuhan, Tuhan tetap suka sama kita. Tapi Tuhan juga suka kalau kita memuji Dia, kalau kita menyembah Dia. Dan saya mau katakan pada saudara, kegunaan ini bukan buat Tuhan. Kan kita nggak puji Tuhan, di sorga ribuan malaikat tiap hari muji Tuhan, nggak pernah berhenti. Tuhan tidak kekurangan pujian di sorga. Tuhan tidak kekurangan penyembahan di sorga. Dan Tuhan bukan pribadi yang gila pujian. Tidak, sekalian. Tapi sama seperti ketika kita berdoa, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, manfaatnya bukan untuk Tuhan, manfaatnya buat kita, sekalian. Buat jiwa kita, buat hati kita. Ya. Mungkin saudara berkata, saya sudah sering memuji menyembah Tuhan, saya nggak rasakan manfaatnya. Saya mau katakan, lakukanlah dengan konsisten. Ya. Bukan berarti kalau saudara tidak memuji terus sudah jadi lemah, bukan. Tapi ini lagi-lagi hubungan sekalian. Apa bedanya doa dengan pujian? Kalau doa itu kita ngomong biasa, tidak ada satu nadanya. Kalau kita pujian, penyembahan, itu sama seperti sedang berkomunikasi, sama seperti sedang berdoa, cuma ada nadanya sekalian. Kadang-kadang nada berupa lagu yang memang sudah ada. Kadang-kadang nada di dalam Mazmur karena Roh Kudus mendorong kita untuk memuji. Roh Kudus mendorong kita untuk menyembah Dia. Ya. Dan saya mau bilang sama saudara,
ini bukan hanya soal perasaan. Kadang-kadang kita anti, kadang-kadang kita berpikir ini cuma soal perasaan. Memang sekalian, memang soal perasaan. Tapi bukan berarti kalau kita nggak rasa, oh Tuhan jauh. Kalau kita nggak rasa, Tuhan nggak ada. Bukan itu. Kita tidak perlu perasaan untuk yakin Tuhan ada. Kita tidak perlu perasaan untuk yakin Tuhan dekat sama kita. Kita nggak perlu perasaan untuk yakin Tuhan sayang sama kita. Masih kita nggak perlu. Meskipun Anda tidak sedang merasa seperti itu, Tuhan tetap sedang baik. Tuhan tetap ada di situ. Tuhan mengasihi saudara seperti yang dia selalu kasih saudara. Perasaan ini bukan untuk itu. Kita yakin kok Tuhan ada. Tapi Tuhan ingin melalui perasaan itu hati kita dikuatkan, jiwa kita dikuatkan sekalian, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita tidak dengan kelemahan. Sudah kan tahu hari-hari hidup ini punya banyak masalah sekalian. Nah, kita akan lanjutkan setelah pengorbanan Yesus itu menguruskan kita sekali selama-lamanya, menyempurnakan kita sekali selama-lamanya, setelah Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-19. Apa manfaat dari semua itu? Nah, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sebetulnya tempat Maha Kudus. Ya. Karena yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Tapi setelah pengorbanan Yesus, kita dikuduskan, kita disempurnakan, maka oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dulu coba-coba aja kalau berani, matilah kita. Tapi sekarang setelah pengorbanan Yesus dengan penuh keberanian kita bisa masuk ke dalam tempat Maha Kudus sekalian. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-20 selanjutnya kita melihat karena Ia, itu Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus itu terbelah dua. Tabir itu menurut yang saya baca, tebalnya itu bukan seperti segorden, tapi tabir itu tebalnya 10 cm dan terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dulu memisahkan, artinya manusia nggak boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus, di mana di sana ada kehadiran Allah. Tapi setelah Yesus mati, tabirnya terbelah dua. Artinya sekarang pintu terbuka. Hubungan manusia dengan Allah sudah dibereskan, sudah diperdamaikan. Manusia yang berdosa itu bukan lagi musuh Allah, tidak lagi memisahkan. Artinya kita terundang untuk masuk berhubungan dengan Allah. Nah saudara, kalau Dia sudah mengundang kita, tinggal apakah kita bersedia memanfaatkan undangannya itu? Apakah kita bersedia memanfaatkan pintu yang terbuka itu untuk datang dan berhubungan dengan Allah? Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dulu dalam perjanjian lama, kepala rumah Allah itu imam besar menurut peraturan Harun. Tapi sekarang Yesus adalah imam besar yang mengepalai rumah Allah, yang melakukan segala sesuatu untuk kita. Kalau dulu imam besar setahun sekali, upacara, korban penebus dosa, upacara, pendamaian. Sekarang Yesus menjadi intercede, menjadi dia berdoa syafaat buat kita. Haleluya. Ada satu pribadi di surga, itu Yesus yang selalu mendoakan kita. Haleluya. Kita nggak sendirian. Ketika saudara saya ada di tengah-tengah masa, tengah situasi yang sulit hari ini akibat virus yang menerjang banyak sisi dalam kehidupan manusia, terutama sisi ekonomi, finansial. Ada orang-orang yang terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK. Ada orang-orang yang dirumahkan. Ada orang-orang yang masih bekerja tapi diganti satu hari libur. Ya, gajinya dipotong sekian puluh %. Maka ada yang tidak punya penghasilan. Nah saudara,
Seringkali dalam kondisi seperti itu, kita suka berpikir, mungkin kita bertanya, Tuhan itu ada di mana sekarang? Hal ini pernah dialami oleh umat Israel ketika mereka tiba di sebuah tempat yang namanya Rafidim. Waktu tiba di tempat yang namanya Rafidim, ternyata di sana nggak ada air. Sudah pernah nggak alamin di rumah nggak ada air? Air galon sudah habis sama sekali. Sudah bingung. Orang di rumah ada 4, ada 5. Sudah bingung. Dan ini saudara sekalian, jutaan manusia nggak ada air. Sehingga mereka marah, mereka ribut, mereka marah kepada Musa. Mereka katakan, apakah engkau pimpin kami untuk kami mati kekeringan di padang gurun ini? Betapa bingungnya Musa sebagai seorang pemimpin. Dan juga mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sudah lihat, setiap orang yang ikut Tuhan, ketika mereka mengalami kesusahan, ketika mereka mengalami masalah, sepertinya mereka langsung menyalahkan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu selalu penyebab masalah. Untuk mereka diberkati, mereka bilang Tuhan baik. Tapi waktu mereka mengalami masalah, mereka mau ditanya, Tuhan di mana? Sepertinya semua masalah, semua kesalahan itu ditimpakan pada Tuhan. Kesalahan itu Tuhan. Itulah yang mereka katakan. Tapi ternyata perlakuan seperti itu Tuhan anggap mencobai dirinya, mencobai Tuhan. Tapi untungnya waktu itu Tuhan tidak marah. Tuhan suruh Musa ajak beberapa orang bawa tongkat lalu pukul gunung batu. Lalu dia pukul gunung batu itu, keluarkan airnya. Puji Tuhan, Tuhan tidak marah pada mereka. Satu contoh lagi saudara sekalian, di mana ketika seseorang mengalami tekanan, dia jadi meragukan Tuhan. Itu dialami bahkan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Dia yang membaptis Yesus Kristus. Dia yang mengatakan, lihat, inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia lihat sendiri waktu dia baptis Yesus di sebuah sungai. Waktu Yesus keluar dari sungai, dia melihat seekor burung merpati turun. Ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Tapi ketika Yohanes masuk dalam penjara dari Raja Herodes, dan dia masuk ke sana, dia mungkin menderita di sana. Waktu dia dikunjungi oleh murid-muridnya, waktu muridnya mau pulang, dia beri pesan, nanti kalau engkau bertemu lagi dengan dia, maksudnya dengan Yesus, engkau tanya, apakah dia itu adalah yang akan datang, maksudnya Mesias, ataukah kami mesti menantikan yang lain? Ternyata dia mulai meragukan apa yang dulu dia percayai. Apakah betul ini Mesias? Atau nanti kita masih mesti nunggu orang lain lagi? Saudara, di tengah-tengah suasana seperti ini, mungkin kita bisa ragu sekalian. Kita bisa merasa lemah. Kita bisa merasa, Tuhan mana? Tuhan di mana? Ya, saya PHK, saya tidak punya uang, dan sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, kita mungkin bisa berada di tengah-tengah masalah, seperti contoh umat Israel. Tapi ketika kita mengalami masalah, kita nggak usah tanya, Tuhan di mana? Saya mau bilang, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di hidup Anda. Anda mesti yakin itu. Mesti percaya. Oleh karena itu, setelah penulis Ibrani bercerita tentang korban Yesus satu kali selama-lamanya, kalau sudah baca, terus sudah baca, itu berita yang baik semua, berita yang menyenangkan. Kita senang mendengar, oh dosaku diampuni, satu kali itu selama-lamanya, aku diperdamaikan, sekali itu selama-lamanya, aku dikuduskan, aku disempurnakan, sekali itu selama-lamanya. Kita senang mendengarnya, saudara sekalian. Tapi bagaimana ketika kita kemudian masuk dalam masalah, masuk dalam badai? Ikut Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah. Ikut Tuhan bukan berarti nggak ada badai. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh Tuhan Yesus pergi ke seberang. Tuhan yang suruh. Waktu mereka pergi ke seberang, mereka mengalami badai topan di tengah-tengah lautan. Tapi sudah lihat, di mana Tuhan Yesus? Mungkin mereka berteriak saat itu. Mereka berteriak ketakutan.
Mungkin mereka juga berteriak panggil Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus ada di tengah-tengah lautan itu. Saya mau bilang pada saudara, di tengah-tengah badai masalah yang ada sekarang, saudara tidak perlu bertanya, Tuhan ada di mana? Saya mau bilang, Tuhan ada di tengah-tengah badai itu. Dan saya mau bilang, Tuhan tidak perlu pakai masker. Tuhan hadir, nggak perlu pakai masker. Waktu dia berjalan, kuman akan mati semuanya, tidak bisa menyentuh hidupnya. Memang kuman bisa menyentuh hidup Anda. Oleh karena itu, kita taat kepada protokol kesehatan. Kenapa kita pakai masker? Ya kita pelajari kenapa pakai masker. Untuk melindungi diri kita dari semburan partikel-partikel waktu orang berbicara, waktu orang bersin misalnya. Karena partikelnya itu ada ribuan bisa masuk kepada kita. Sebaliknya kita pakai masker juga untuk melindungi orang lain dari percikan pembicaraan kita. Kita menjaga jarak misalnya, ya 1 meter, 1,5 meter, dan lain sebagainya. Itu semua ilmu pengetahuan bilang seperti itu. Ya kita jangan langgar dong. Kita mesti nurut dong. Gak boleh kita sembarangan iman. Tidak boleh sekalian. Ya. Ini kalau mau dijelaskan agak lebih panjang. Waktunya tidak memungkinkan untuk hal ini. Nah, oleh karena itu penulis surat Ibrani mengatakan dalam ayat yang ke-35. Apa bunyinya? Ayat ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi setelah penulis surat ini cerita soal yang baik tadi, ayat 1 dan seterusnya, waktu dia cerita semuanya, lalu dia bilang, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Loh, kok dia mesti bilang begitu? Kan udah enak semua ceritanya. Oleh karena penulis sebenarnya tahu, manusia bisa mengalami masalah, seperti yang sekarang kita alami. Dan Tuhan berkata kepada kita, jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan karena penderitaan, jangan karena PHK, jangan karena engkau tidak punya segala hal yang engkau butuhkan, lalu engkau bilang Tuhan tidak ada, dan engkau lepaskan kepercayaanmu. Jangan terus kalian. Ya. Saya melihat setelah situasi ini, ternyata puji Tuhan, Tuhan mulai memberi hikmat kepada orang-orang untuk mengatasi kesulitan finansial. Misalnya, orang-orang yang punya sumber barang untuk dijual, dia yang mendapatkan mungkin harga yang murah, maka dia mulai mengambil dari sumber itu untuk dia jual kembali. Dan tentu penjualannya itu memberikan keuntungan pada dia. Ya, karena dia mendapatkan dari sumber yang katakanlah tangan pertama. Dan kemudian lewat apa yang dilakukan, dia juga bisa menolong orang lain untuk kemudian menjadi penjual. Istilahnya dalam dagang itu reseller. Ya. Ada yang menjual secara langsung, ada yang menjual lewat online. Sekarang ada kan banyak hal, ya, perusahaan-perusahaan online seperti itu. Mereka menjadi reseller. Dan itu dagangnya macam-macam sekalian. Ada yang dagang buah-buahan, ada yang dagang makanan, ada yang dagang pakaian. Itu banyak macam segala hal, ya. Itu dijual di sana. Puji Tuhan, mereka mendapatkan income yang bisa menopang hidup mereka, menggantikan gaji yang mereka dapat dari kantor, dari perusahaan. Ya. Jadi artinya, kalau saudara mengalami hal itu saat ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, tentunya Anda mesti berpikir. Tentunya Anda mesti melakukan segala sesuatu. Dan saya mau bilang sama saudara, saudara tidak usah malu. Saudara nggak usah minder. Nggak usah merasa jadi rendah. Dulu kerja di kantoran, mungkin pakai dasi. Dulu tiap hari mungkin pakai mobil atau sepeda motor. Sekarang mesti dagang, mesti jualan, nawarin orang, buka PO sama orang. Nggak usah malu. Karena Anda tidak mencuri, toh. Anda bekerja yang normal, yang wajar. Ya, kerjakan itu. Apa saja yang bisa mendatangkan income. Menjadi pengemudi. Sekarang ada banyak orang jadi supir Grab, supir Gojek, dan seperti itu. Emang kenapa? Kalau kondisi mengharuskan kita seperti itu, hanya itu yang bisa kita lakukan, mendapatkan income, kenapa nggak lakukan? Lakukan saja. Anda tidak mencuri. Dan Anda tidak perlu malu. Dulu pakai dasi, jadi supir Grab, supir Gojek. Anda tidak perlu malu.
Dan andai kata ada orang yang menghina Anda, biarkan saja. Biarkan saja. Ya, orang boleh saja menghina, tapi Anda tidak usah malu. Karena Anda tahu siapa kamu dalam Kristus. Meskipun Anda jadi supir Grab, supir Gojek, dagang online, reseller, Anda tetap anak Tuhan. Kenapa Anda mesti malu? Identitas saudara bukan dari supir Gojek, bukan dari supir Grab, bukan dari dagang online. Identitas Anda adalah siapa Anda dalam Kristus. That is your identity in Christ. Nggak usah malu, saudara. Nggak usah malu. Lakukan, pikirkan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan income buat hidup saya, buat hidup keluarga saya. Nah, tadi kan ayat 35, ya. Jangan kamu lepaskan kepercayaanmu. Artinya pegang kepercayaanmu. Lalu ayat yang ke-36, kita bilang apa? Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memerlukan ketekunan. Apa itu? Ketekunan di dalam teks aslinya, artinya dalam bahasa Inggris endurance. Endurance itu daya tahan. Kamu memerlukan daya tahan. Kamu memerlukan apa lagi? Steadfastness. Steadfastness itu ketabahan. Seseorang hanya perlu daya tahan waktu ada serangan. Kalau nggak ada serangan, santai aja. Ketika ada serangan, dia perlu daya tahan. Misalnya sekarang, ketika Anda mengalami serangan virus, Anda perlu punya daya tahan. Anda perlu punya imunitas supaya Anda bisa menahan serangan virus. Anda harus punya ketabahan. Ketika Anda mengalami PHK, mengalami kekurangan uang, kurang pendapatan, sebagainya, Anda mesti punya ketabahan. Anda harus tabah bahwa aku percaya Tuhan ada, Tuhan bisa menolong aku. Dan Tuhan menolong berbagai cara. Ada Tuhan menolong seperti Elia, dipelihara sama burung gagak, tiap hari kasih makanan. Ada bangsa Israel, tiap hari dihujani mana, burung puyuh. Ada janda miskin, Elia datang, minta roti, minta tepungnya dan untuk dibuatkan roti, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak cara di mana Tuhan bisa pakai. Kita nggak usah menuntut Tuhan mungkin harus pakai cara ini, terserah Tuhan. Mau pakai cara apa? Ya, yang pasti saya yakin Tuhan menolong Anda. Satu demi satu dengan caranya Tuhan sendiri. Kemudian di dalam dari teks asli itu ada kata asalnya. Dan dalam kata asalnya itu, maka ketekunan itu punya arti yang lain. Pertama, cheerful. Cheerful itu gembira. Yang kedua, hopeful. Artinya penuh harapan. Yang ketiga, konstansi. Artinya kesetiaan. Haleluya. Ketekunan itu artinya cheerful. Gembira. Saudara, mungkin saudara berpikir, Anda mungkin saya bisa gembira di masa ini. Bisa? Itu bukan gembira Anda, tapi gembiranya Tuhan dalam hidup Anda. Cheerful. Waktu Anda tekun, Anda cheerful, Anda gembira. Anda nggak putus pengharapan, tapi Anda hopefully, penuh dengan pengharapan. Anda tahu, ini saya susah sekarang ini. Tapi aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Hopefully, penuh pengharapan. Dan Anda juga akan merasakan konstansi, tetap setia, tidak meninggalkan imanmu, tidak meninggalkan kepercayaanmu, tidak meninggalkan Yesus. Memang sekarang kita sudah lama, kita nggak bisa ibadah bersama-sama. Tapi saya harap sekalian, ketika kita tidak sempat untuk ibadah bersama-sama di gereja, Anda bisa beribadah dalam hidup Anda, di rumah Anda, atau di mana Anda berada. Saya harapkan, saudara jangan anggap remeh akan hal ini. Kita hanya sempat ketemu seperti ini seminggu sekali. Saya harap Anda tidak membuang waktu ini dengan percuma. Ya, hanya mendengar khotbah, hanya Anda berpikir, tidak ada artinya. Tidak sekalian, ada artinya. Ada artinya. Anda setia. Saya teringat, coba tolong dibuka kitab Yakobus pasal pertama, ayat ketiga
dan ayat keempat. Yakobus pasal pertama ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saat ini sekalian, sebetulnya ada kesempatan buat kita untuk iman kita itu diuji. Bukan Tuhan yang menguji. Bukan Tuhan yang kirim COVID untuk menguji kita. Tidak. Tapi kondisi sekarang ini bisa dipakai untuk menguji iman kita. Dan ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Ujian itu akan menghasilkan daya tahan, akan menghasilkan ketabahan, akan menghasilkan cheerful, kegembiraan, akan menghasilkan pengharapan yang penuh, akan menghasilkan kesetiaan. Sudah lihat betapa banyak yang manfaat waktu iman kita mengalami ujian. Ujian bukan untuk meruntuhkan kita. Kalau ketika saudara sekolah, ujian bukan untuk menurunkan Anda. Saudara SMP 3, Anda diuji bukan untuk jadi SMP 2. Anda diuji untuk masuk SMA. Anda SMA 3 diuji bukan untuk mundur, untuk maju. Demikian juga setiap ujian terhadap iman kita bukan untuk menurunkan iman kita, tapi untuk menaikkan kekuatan kita, untuk menaikkan iman kita. Dan hasilnya banyak sekali sekalian. Karena itu, meskipun hari-hari ini begitu sulit, tapi biar kita manfaatkan dengan baik. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ini saya kira ayat yang terakhir. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita bisa melewati ujian ini dengan kesetiaan, maka itu kita akan memperoleh buah yang matang, kita sempurna. Terus kalian, sekali lagi saya mau katakan, jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan mundur dari Tuhan. Pergunakan, mulai pikirkan segala cara yang mungkin Anda lakukan untuk mendapatkan income bagi hidup saudara, bagi keluarga saudara. Dan percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Saudara nggak perlu bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada dalam hidupmu. Dan Tuhan tidak khawatir. Dia akan pelihara engkau. Saudara percaya? Mari kita sekali lagi, kita akhiri ibadah ini. Dan kita bicara sama Tuhan. Saya pimpin doa ini. Tapi saya harap Anda tidak cuma dengar. Anda mulai keluarkan kalimat dari mulut Anda. Doanya enggak mesti sama dengan apa yang saya doakan. Saudara komunikasi sama Tuhan. Dan saya percaya saudara akan merasakan aliran hidup dari Tuhan akan mengalir dalam hidup Anda. Mari kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berada dekat dengan kami. Engkau ada dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami. Memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman dalam hati kami. Dan aku berdoa untuk semua jemaat-Mu yang menonton ibadah sama-sama secara online ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kau tahu apa yang mereka perlukan. Kau menolong mereka. Ada beberapa orang yang mengalami PHK. Tuhan tolong, buka jalan supaya mereka kembali bisa mendapatkan income dari hal-hal yang mereka lakukan. Entah itu jualan, entah dagang, atau apa saja. Engkau adalah Allah yang bisa mencukupi. Biar Engkau yang bekerja dengan ajaib Tuhan, memberikan kelimpahan dalam hidup mereka, ketenangan, kesehatan, kesembuhan, kekuatan jiwa, ketabahan pikiran, berkat melimpah. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah semua kebaikan Allah. Terimalah semua kasih setia dari Allah Bapa. Dan terimalah kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah terputus, tidak habis-habisnya. Terimalah persekutuan yang erat dengan Roh Kudus yang akan menyertai kamu selama-lamanya, memimpin kamu menuju kebenaran dan masuk dalam kehidupan esok dan gembira dengan cheerful,
dan penuh pengharapan, karena engkau tahu dengan siapa engkau hidup. Dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu sekalian. Selamat berbahagia apa yang Anda akan lakukan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.